Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, terima kasih atas kerawahannya panjenengan semua dalam rangka diseminasi modul 1 4 disiplin positif di pendidikan guru penggerak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Baik, Ibu-ibu, di sini saya duduk di depannya panjenengan bukan berarti saya yang paling pintar, saya yang paling mengerti terkait dengan materi disiplin positif. Hanya saja kebetulan saya barusan mendapatkan materi ini dengan waktu 2 minggu. Kalau panjenengan hari ini mendapatkan kesempatan sehari itu hanya dipotong hanya 2 jam, panjenengan semuanya memang TOP begitu, ya. Baik, insya Allah nanti setelah ini kita share untuk materinya, karena ini sebenarnya saya sempat ngobrol sama Bu Ruci terkait dengan materi ini, bahwasanya emang nggak mekur menghabiskan emang kalau untuk memenuhi tugas diseminasi, karena target kita sebenarnya teman-teman paham betul dan bisa melaksanakan nanti di kelas-kelas, dimulai dari kelas terkecil gitu ya, untuk perubahan dimulai dari kelas-kelas terkecil sehingga menghasilkan perubahan yang lebih besar. Itu ya Ibu-ibu, mohon izin saya berdiri. Yang pertama adalah materi yang kami sampaikan adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kalau pikiran kita positif, insya Allah apa yang kita dapatkan adalah hal-hal yang positif. Jadi dalam ilmu lain ada namanya ilmu law of attraction, gitu ya. Kalau dalam bahasa Quran itu namanya ilmu ikhlas. Jadi ya, jadi itu sama konsepnya law of attraction dan ilmu ikhlas, bahwasanya apa yang kita pikirkan itu positif, kita akan mendapatkan hal-hal yang positif. Next, Bu Abi. Baik, di 5 kebutuhan dasar ini ada yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian lanjut di kebebasan, kemudian kesenangan dan penguasaan. Apa dari masing-masing kelima tadi yang disebutkan? Next, Bu Ami, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita baru saja habis makan siang ya, Bapak Ibu. Itu adalah bagian dari kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, sehat, tempat tinggal, makanan. Yang berikutnya adalah kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk itu juga masuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu aku tadi udah ya. Terus yang berikutnya ada kebutuhan psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan dan perasaan aman. Kalau di kebutuhan reproduksinya nggak terpenuhi, itu jelas aman. Sama kayak kalau tadi kita lapar, kan nggak masuk ya. Betul, nggak fokus, jelas ya. Kebutuhan bertahan hidup. Ini 5 kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Terus aku pertanyaannya. Ibu harus menilai supaya kebutuhan dasar pertama terpenuhi. Nah, kebutuhan ini kan ada proses berikutnya ya. Tahap 2 Bu Ami, supaya nanti kita tahu. Nah, di sini boleh sih ada proses yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, orang menikah juga belum tentu mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Bersilakan kan Bu? Jadi itu koneksi sosial ya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian
kita ini komunitas praktisi ruas hati yang dimiliki oleh SDI ICF kita ya. Yang berikutnya adalah kebutuhan yang meliputi ingin tetap terhubung dengan orang lain, pertemanan, keluarga, pasangan, kemudian Satu bagian aja. binatang peliharaan, kelompok di mana kalian karena ini banyak kan, jadi tidak perlu dipasangkan ya. Itu tapi bagian ya. Next Ibu Ali. Dan kembali yang ketiga, tadi udah nyampe yang kedua, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ini pasti ya, tidak menutup diri bahwasanya kita butuh untuk dihargai, tidak menutup diri bahwasanya kita butuh diakui. Karena ini kebutuhan dasar. Jadi nggak bisa ketika teman kita, itu nggak butuh dihargai, nggak bisa. Karena itu kebutuhan dasar di masing-masing dari manusia. Apa sih hubungan kebutuhan dasar ini yang kita bahas ini dengan murid kita? Tiap orang itu punya kebutuhan dasar. Jadi 5 ini nanti yang kita bahas ini di masing-masing orang itu pasti ada. Jadi ya. Next Bu Ani. Nah, yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan anak-anak itu coba-coba itu benar. 1 bulan yang lalu, ini kasus beneran ya. 1 bulan yang lalu anak saya Taki itu jam tangannya baru, Dia bilangnya ini jam tangan anti air. Saya bilang ini bukan anti air Kak, tapi ngengkel. Itu anti air. Terus ini bukan anti air. Jangan dibawa mandi, aja dibawa mandi. Terus aja dicelup air. Tak tinggal sekolah, dia pulang sekolah jamnya dimasukkan ke gelas, diisi air, matilah besoknya tak jebol, tidak bisa. Ayahnya akhirnya bilang gini, kamu tak kasih tahu kalau itu nggak boleh dikasih air. Ya kan ini anti air, bukan. Kakak nggak percaya sama ayah. Percaya, kalau saya dijajah aku pengen rokok. Nah ini ya kebutuhan. Iya, pengen membuktikan aku pengen rokok. Berikutnya yang berikutnya adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan ini mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Thank you so much buat berita yang seminggu ini telah membuat saya tertawa belajar. Bayangkan hidup kita ini tanpa kenikmatan apabila menjadikan sekali. Gensler menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, itu bermain dan bisa belajar. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia itu tidak berbeda. Dalam bahasa bahasa mantek, ilmu mantik yang saya pelajari itu, manusia itu termasuk kategori hewan, tetapi bisa berpikir dan bisa menggunakan akalnya.
Jadi kalau di apakah hewan yang lain, hewan-hewan itu tidak bisa berpikir? Bisa. Tapi di sini kita hewan natikah, hewan yang berakal dan bisa menggunakan hatinya, bedanya di situ. Jadi sama-sama bisa berakal, tapi bedanya ada di keseimbangan tadi. Nah, kalau lewat kacanya berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Itu ya. Jadi harus kita tahu bahwasanya kebutuhan dasar harus kita garis bawahi benar-benar. Kebutuhan dasar itu tiap orang itu ada. 5 ini nggak pernah di cancel. 2 sampai terlalu air. Aku papa ya. Oke, next buangin. Nah, konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah para pendidik dan tenaga pendidikan. Ingat, jika kita masuk ke kantor berat, bukan kerja, berarti ada satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kita masuk ke kantor timur, ketemu aja masanya orang-orang yang di timur, pagi itu berarti kita tahu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kita bisa saling mengingatkan, belum kebutuhanmu pasti tidak terpenuhi. Bisa jadi ya Bu Anis, itu tadi kebutuhan yang pertama ya. Ya, ketemu ya kerjanya matang berarti udah bisa ya. Dan udah isoman ya besar. Kemungkinan ada gimana? Nanti dulu. Pemikirannya kok kesana banget. Tadi sudah dibahas tadi. Kan kita ini guru ya, dulu awal mula menjadi guru itu kita kan nggak ada ya pemikiran sampai ke arah sini bahwa anak-anak itu unik, harus dipenuhi kebutuhannya, harus diperlakukan baik lah ya. Orang nek bu orang oleh bocah ini diperlakukan tidak apik, tidak adil kan nggak oleh, kebutuhannya harus diperhatikan. Di kelas itu kan ada 20 sekian anak kalau layak. Nah, padahal di awal kita kan nggak membayangkan sampai sejauh ini bahwa budaya ngajari ya dari materi. Jujur ya, di awal dari guru kan kalau terus cita-cita itu jadi guru terus menghamba pada murid itu kan bahkan harusnya murid itu ada adu kontrol kita. Termasuk orang tua itu dosa besar yang maksudnya ketika ngomong ini kelingan kan ya orang ini dosa termasuk itu salah satunya saja dan masih banyak kan kebutuhan kita yang bocah pembahasan matematika nggak benar PR terlambat betul makanya nggak boleh dosanya kan. Nah ketika kita mengetahui teori seperti ini ya bener banget kan oh ya bener anak-anak itu kan yang sanggup mengatur dirinya adalah dia sendiri. Apa gelap oleh diatur-atur orang gelap lah pasti bisa ada soal apa yang begitu juga dengan anak-anak apa yang belum diatur-atur gitu ya misalnya gitu. Begitu beratnya gitu ya tugas kita ini sebagai guru kan gitu sebagai guru itu kok aku bisa ya dan catur ini yang banyak jadi pemikiran di guru sekarang akut banget ya jadi guru gitu. Jadi guru sekarang kan yang satu dengan melayani murid pokoknya excellent services kan bukan servis kok tapi service itu barang kali kan gitu ya sebelum rapat dan sebagainya. Nah bahkan kan kemarin saya ngobrol dengan guru nggak saya sebut ya juga orang tua di sini kayak ngomong begini kurikulum JKI mengusulkan guru-guru kenapa? maksudnya bagaimana kita itu sekolah disuruh menerima anak-anak inklusi ya kalau belajar inklusi ini disubyo-subyo nah sektor malah orang anaknya sangat bertolak belakang dengan rambahnya merah ada di guru kita kata rapati lo uniknya nggak kodoh terus itu kan capeknya mau sampai kene sitoknya sampai kene kita nggak ada betapa repotnya kita gitu ya
mundur ya. Kan itu tidak bisa ya. Apa yang harus kita lakukan sekarang kedepannya menghadapi tantangan ini ya, tantangan yang seperti ini dengan meleknya itu pengetahuan dari orang tua, kita sendiri juga dapat pengetahuan baru. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap survive gitu ya, jadi Gio, tetap survive. Iya, apalagi ada AI ya Bu. Iya. Tantangan berat loh AI. Kalau kita tujuan kita internet bocah tidak bisa sekolah. Betul. AI sudah saat itu. Canggih ya. Kalau kita tujuannya internet bocah ya, kita nggak akan sanggup internet karena nggak usah ke sekolah. Di Google aja jawab Semuanya jawaban bisa. apa aja. Kita akan kalah pinter sama dia. Betul. Tetapi untuk kebutuhan 5 dasarnya Iya. ini yang harus dipenuhi oleh masing-masing orang melalui guru. Kayaknya kan kita perlu Ya, melalui guru meluruskan dan tokoh guru. meluruskan niat kita. Betul. Jadi niat kita udah jadi guru yang begitu. Sekarang karena sudah begini, ayo diluruskan kembali niatnya gitu ya. Cuma yang pemberdayaan Nabi, saya pernah bilang begitu. Guru itu salah satu pekerjaan Nabi. Iya. Betul. Karena tabligh kan dari Nabi. Betul. Kalau orang pintar orang yang bocah nggak ada loh Bu. Iya, itu sudah bonus. Setiap kali saya ngajarkan itu betul ya. Berita yang sudah saya sampaikan ke anak-anak, yang penting kita istiqomah. Urusan saja nanti cepat mudah lisannya, kemudian otaknya dicerdaskan itu bonus. Kita akan mudah kalau kita itu tujuan kita mengajar kemarin dari bocah kita akan mudah marah. Betul. Karena kita merasa kecewa oleh bocah nggak bisa. Nah, itu tadi kembali ke makam Aku kan lihat astagfirullahaladzim dua kali kalau ibu harus pulang. Oh, ibu sudah pulang dengan oke. Baik, kita lanjut ya. Next Bu Ami. Nah, di atas ini kira-kira apakah kita memiliki kebutuhan dasar yang tinggi atas penguasaan, kebebasan, kesenangan atau kasih sayang dan rasa diterima? Kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh pimpinan ketika kita melakukan sebuah tindakan tertentu? Kita kasih contoh di sekolah kita sendiri. Kita ada anak harus bisa nyanyi, kemudian saya nyanyi Nasrul atau ketemu siapa gitu ya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Ketika kalau Nasrul kemarin yang mau saya nyanyi siapa? Sekarang gini, Nasrul masuk sudah ditangani sama Bu Moza. Kemudian Bu Moza ketika dia menyelesaikan kebijakan ini, diselesaikan dulu Nasrul, sudah Bu, lagi duduk lagi, sudah Bu, sampai ke berapa? Sudah ya Bu, sebentar nunggu Bu Moza, sudah ya Bu, no, saya langsung nadanya kan gini, no, kayak gitu. Saya langsung ingat, oh iya, Nasrul kan berbeda. Saya langsung tarik duduk saya mau berdiri mana Nasrul saya nggak jadi, saya langsung duduk. Oh iya, dia tak sama nih. Oh Nasrul kan berbeda ya kan, teman-teman. Gak mungkin dong saya maksa Nasrul seperti saya maksa Pak Askar Haris katakan untuk menghafal surat Al-Muzammil kan nggak bisa. Akhirnya saya bilang sebentar, saya bilang sebentar Nasrul karena saya masih mengelola emosi saya, biasanya nggak. Itu kasus yang kemarin baru banget ya, kemarin ya. Itu yang terjadi. Kalau semacam itu, kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi pada saya? Bisa jadi di penguasaan. Saya pengen Nasrul di dalam penguasaan. Iya. Apa sih? Aku sih kok ya. Ini kayak anotasi saya adalah jadi satu atau Jadi satu. jadi apa? Kebutuhan. Yang pertama survival tadi Bu. Survivalnya tidak saya masukkan di situ. Karena di survival kan kebutuhannya lebih kepada kemudian yang tadi ya makan sehat. Oke, itu contoh tadi ya. Kedua, ketika saudara kita nyanyi Asma Faris, mana boleh nyanyi di sekolah ini ya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan? Karena itu merefleksi ya, betul. Jadi yang tahu seperti yang disampaikan tadi bisa jadi lapar, bisa jadi kesehatannya, berat kesehatannya jelas ya.
lalui. Ya kan, kasus sederhana saja. Tidak laporan, aku sedih nanti pagi tadi gitu kan. Tak untuk kok aku gitu yang diajak ngobrol. Cuma Bu Santi, cuma tak Yuto, nah kalau sampean harus mulai. Bisa mulai itu bisa. Kemudian aku ngobrol saya kan Bu, kalau saya dia kemudian tidak terpenuhi hari ini. Nah, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dalam yaitu inseminasi tahap 2 gitu ya. Baik, di sini deal untuk kebutuhan dasar ini. Oke, next Bu. Nah, jika kita sudah memiliki kebutuhan yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Seperti tadi di awal saya sampaikan, pakai ilmu loa dulu ya. Ilmu loa itu untuk merefleksi diri kita sebenarnya. Saya pengen sesuatu yang positif gitu. Jadi terus digambarkan di otak kita terus. Padahal kita itu PPDB kan anu toh kemarin seperti apa namanya 200%. oh lah itu harus di-print padahal maksudnya itu kan loa itu. attraction itu Baik. bukan Oke, sip. afirmasi Ya, itu saya ceritain tentang Loa mau Siti boleh. ini kayak pengalaman pribadi Boleh, boleh. pengalaman Iya, pribadi boleh. nanti bagaimana bisa Iya, siap. Saya kan banyak contoh-contoh bagaimana loa bekerja. Betul di kitab itu ya. Quranic law of attraction itu kan banyak ya. Banyak yang menggunakan sistem 369. 3 nulis di pagi hari, 6 nulis di siang hari, 9 nulis di malam hari, gitu ya. Intinya ada di 3 waktu itu. Di 3 itu misalnya seperti ini, tanggal sekian ada uang masuk 10 juta. Itu ditulis 3 kali. Ini contoh aja ya. Siang kita tulis kali, alhamdulillah ya Rob, tanggal ini ada uang sekian masuk ke rekening saya. Terus yang malam, alhamdulillah ya Rob, saya senang sekali tanggal sekian ini. Seolah-olah kita sudah mendapatkan uang. Itu terus ya, boleh besok ganti lagi, boleh. Itu terus juga boleh. Contohnya begitu. Nah, aku janji saat itu saya coba menurut karena waktu itu saya mau membayar sekolahnya anak-anak ya, sehingga waktu bayar apa namanya, saya bayar UKT anak-anak masuk SMP SMA semua ya. Tulis Bu, yang itu seperti sistem itu ya gitu. Sampai saya tanyakan ke mbaknya yang ngasih contoh itu, boleh besoknya ganti lagi atau itu tetap bebas ternyata. Bebas mau itu ditulis terus mau ganti kebutuhan boleh gitu. Nah terus setelah itu tak pasrahnya kan terus mau nggak tak pikirkan. Setelah itu ya sudah berjalan ya wes hidup kalian itu teman-teman. Aku tidak bisa berkata-kata sadar, tidak dinyono, tak pikir. Si apa namanya, aku dapat pengalaman gaji dari PSP ya nggak segitu. Si apa namanya TPP nggak segitu, ya kan? Yang saya minta besar, gitu ya. Maksud saya besar. Yang terjadi adalah kan ada disebut ada orang yang segitu. Jadi siapa siapa mek konco. Aku orang tahu cerita opo mek bilang begini dia sama saya. Kebetulan satu sama yang di waktu di Surabaya, dia bilang baru sih anakmu sekolah kelas berapa gitu. Aduh, dan anakku tadi masih ada satunya SMA, satu baru akhir. Dia coba bilang gitu, mau tidur tuh. Saya duit gitu. Aku aku nggak jadi dulu kita. Udah habis tidur nggak ada apa-apa. Besoknya kan di ruangan besar aku nggak sekelompok sama dia jauh. Aku di WAB, aku punya rekening BRI. Aku jawab dengan dia loh, tak jawab gitu. Apa? Ada rekening BRI aku. Kan biasanya orang pinjam rekening BRI itu untuk titik DPF kan apa-apa kan kayak gitu-gitu ya. Jadi
habis itu dan enggak gitu. Dan apa nih, walaupun nyerang awak itu belajar mungkin tuh ya. Dan enggak, dan apa? Aku pikir itu, saya pikir itu sebelum yang itu kayak ya Allah ya Allah iya betul. Jadi kami kita ya memang maksa ya, artinya nggak tahu kami nggak apa ya udah kayak gitu aja alasannya. Iya itu masuk di disiplin positif namanya. Semua juga hubungan itu sama-sama guru. Aku sampai balik itu juga apa juga nggak ngerti kan aku orang takutnya saya. Terus apa ini? Mainnya kok harus keluar warna sama tak senang. Gitu. Intinya seperti itu ya. Saya dulu mau tahu Jupiter pakai sistem, mulai saya menggunakan sistem luar itu tahun 2009 ya. Tahun 2009 saya berkali keluar terus punya motor Jupiter. Itu pertama kali saya belajar ilmu law of attraction. Oke, kita sudahi bergeser ke 50 sebentar saja ya, untuk mengingat kembali. Kan juga yang penguasaan. Betul, karena ini berkaitan dengan Penghukum. Iya, berkaitan dengan 5 dasar kebutuhan tadi. 5 dasar juga ada 5 di 5 posisi kontrol ini juga ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Kalau penghukum dulu kita mahal. Itu luar tapi negatif. Tidak namanya. Itu pakai luar bu, tapi negatif. Itu masuk kita jiwa kita sudah masuk ke namanya penghukum, gitu ya. Kayak punya rasa pendendam gitu ya. Itu masuknya di penghukum. Nah, di penghukum ini selain menggunakan fisik juga belajar. Masuknya lagi ini hubungannya dengan bullying. Anak-anak yang suka membuli ya, membuli dan dibully nanti akan ada tahap pertama yang akan dilalui, dia akan menjadi pembuli. Di tahap pertama ketika dia menapak sudah mulai berdiri ya, sudah mulai bisa memutuskan kehidupannya sendiri, dia akan masuk di ranah. Maka kenapa bullying itu harus benar-benar dikap itu di situ. Ngerti ya? Deal? Baik. Kemudian di membuat rasa bersalah. Saya pernah berada di membuat rasa bersalah juga. Lek nanti bocah kan langsung mau gitu ya. Ini efeknya saya menjadi membuat rasa bersalah sampai hari ini anak-anak ada gitu kan. Padahal saya udah nggak ngapa-ngapain kan. Saya harus naik laptop, kadang jaga tak kafe, kadang stay dulu sambil ketawa. Sampai teman-teman juga memperlakukan saya seperti itu. Efek dari membuat rasa bersalah. Teman-teman, kalau saya dibantu ya, karena panjenengan kan semua teman saya akan kita berteman. Teman saya tak yang menganggap berteman dia. Masukkan dari lain, saya juga temanmu gitu ya. Jadi jangan sekali-kali mulai hari ini tolong untuk tidak mengatakan kepada anak tak lakukan sendiri. No, ya, dia ya. Jadi itu saya Sebenarnya nggak di sini aja loh. Dari kecil, kita ngomong bocah. Saya sudah terakhir saya menyampaikan ke Bu Moza, Bu, mohon maaf saya tidak suka. Saya menyampaikan betul-betul polisi. Saya tidak suka ketika ada guru-guru yang membawa anak-anak yang tidak menyelesaikan masalahnya, kemudian tiba-tiba diberikan ke saya. Nah, saya benar-benar menyampaikan belum lama ya Bu Moza ya, belum lama ya, masih bulan ini ya. Iya, saya sampaikan betul-betul di situ. Bukan saya menolak untuk membantu menyelesaikan, tidak, tapi mari kita belajar untuk menyelesaikan masalah apa yang kita hadapi, gitu ya. Jadi kalau nanti saya kan nggak menghukum dia, contoh nih anak kelas 6 nggak bawa buku dikasihkan ke saya nanya loh, mas tak kasih opo, materinya apa kan gitu. Aneh kan ketika saya harus menghukum kamu,
dia ya wes silahkan dikerjakan sekarang, nanti dikumpulkan kan selesai. Itu bagian dari konsekuensi dia karena tidak mengerjakan tugasnya. Akhirnya kan cuma sampai di situ saya. Terus kita refleksi besok lagi, besok lagi bagaimana supaya nggak lari, kan gitu aja. Nah, saya berharap teman-teman ketika menemukan ini di kelas manapun, di gazebo, di lapangan, ayo kita selesaikan sendiri, gitu ya. Boleh kita berkolaborasi, boleh gimana ya, menyelesaikannya bagaimana? Boleh, sangat boleh. Tapi kita harus belajar untuk menghadapinya sendiri. Kayak kolaborasi di balik layar aja, tidak apa-apa. Jangan di depan anak, nanti kesannya, contoh saya boleh pakai namanya beda ya. Contoh, kita kan biar partner ya. Tata ketawa maksudnya. Oke. Saya khawatir anak-anak semakin tidak menghargai Bu Ita kalau Bu Ita apa-apa kemudian diserahkan ke yang lain. Bisa ditangani Bu? Oke. Jadi kebutuhan dasar panjenengan yang menghargai, kepingin dihargai, kepingin diakui, itu nanti semakin tidak dihargai dan tidak diakui oleh anak-anak ketika panjenengan tidak menyelesaikannya dengan tuntas. Oke. Tapi jangan saya tidak pernah melaporkan hal apapun paling kayak mana beristimewa bocah nanti jatuh. Ayo Bu Lili atau berita sing aja. Ayo sebenarnya enggak. Tapi kan saya tidak pernah membawa bocah. Iya, enggak pernah. Tapi saya di lapangan memang sering. Misalnya pas demo. Pelajaran kalau Bu Septi yang kelas atau kalau berita yang ini. Ayo kelas 4 juga seperti itu. Model-modelannya kuis. Kalau kuisnya gak sibuk, aku belajar kalau kita ini. Yo, saya ini baru-baru aku lihat kono. Yo, aku nengkene wes. Jadinya tadi saya nggak pernah membawa bocah. Iya. Sampaikan ke gurunya enggak. Seperti itu apa saya termasuk salah satu dari sana atau gimana ya? Iya. Jadi mulai sekarang mari kita tidak menggunakan alasan dengan orang lain. Kalau teman kita gitu ya. Supaya oke. Kalau salah ibu ngobrol. Sharing saja. Saya itu kalau pagi kan selalu pikir di depan. Setiap hari itu sering ya melihat anak itu bertindakan pakai baju berlengkap itu selalu saja terus tidak pakai. Saya ini harus bagaimana supaya paling tidak anak-anak itu mau mengerti. Kalau saya kan gini, di kaos kaki istilah adik itu kalau tak cuy, adikmu balik-balik nyetir. Terus kalau misalnya ya sih, ya Allah, nggak ini jadi kok kalau benar sekarang nikah lagi, terus dia naik dihukum atau gimana? Nah itu gitu. Tapi biasanya juga masih diulang lagi. Terus setelah saya terhadap mereka itu harus sosialisasi diulang lagi. Gini, kemarin rambutnya gondrong gitu ya, di Gazebo beberapa kemarin saya sama siapa ya? Sama siapa? Sama Bu Sati ya, saya di Gazebo. Saya nanya gini, pertama kali coba ya tak tanya ya? Ervan, bukan ya, yang terakhir ya, kelas bawah yang kelas bawah saya tanya ya. Dan saya tanya kira-kira saya boleh dikasih tahu nggak kapan kamu siap untuk potong rambut? Oh enggak, rambutmu sudah panjang. Kira-kira kapan kamu siap untuk potong rambut? Nanti malam Bu. Gue tidak siap Pak. Terus saya sampaikan, benar ya, jangan lupa berarti diingat ya, kalau nanti malam kamu potong rambut. Saya sampaikan Bu Iis, Hamka nanti malam siap untuk potong rambut. Saya Bu Iis kan enggak benar mana. Jadi jadi di sini harusnya oke, jadi nanti tinggal kita kayak kesannya tidak menghargai si anak ketika kita bernegara
tidak mengakui budaya tapi pendapatnya tidak diakui di situ. Tetapi ketika itu diulang, karena dari kemarin ada beberapa puluh siswa yang saya tanyakan, memang ada yang sudah berubah, tapi ada beberapa yang masih tetap kabur kan gitu. Jadi itu berarti diulang lagi. Tapi sudah betul ketika kita menanyainya tidak dengan amal itu. Itu ya Bu Bunda. Ada lagi nggak sih Bu? Nah, di posisi sebagai teman itu kita masih jajakan. Kalau dulu saya belajar disiplin positif, paling unggul itu kan teman ya. Paling unggul itu teman. Jadi ketika ngomong sama anak kita sejajar sampai dia berdiri kita jongkok itu supaya setara tingginya kita itu setara dengan anak-anak di posisi itu. Tapi harus diingat ada di mana usia itu kita menjadi temannya, ada di usia berapa kita harus menjadi kontrol buat si anak itu. Nah, di posisi teman, ketika anak-anak berada di posisi bisa diajak berteman, itu tidak setiap hari Bu. Jadi ada kalanya kita berada di atasnya menjadi pemantau. Kalau menjadi manajer itu harus sempurna ya. Jadi paling tidak kita belajar untuk menjadi pemantau. Kalau manajer kita terlalu mungkin kata salah kita ya alhamdulillah kalau kita bisa iya boleh. tapi aja jadi pengukur. Iya, jangan jadi pembuat ya, berarti membuat rasa bersalah. Kalau jadi teman ini, kayak tadi saya ngobrol sama Bu Lucy itu, mak jeleknya ini. Iyo, saya ngambil teman kan sampean, promosi lah aku ngambil teman. Betul. Di saat kita menjadi teman bagi anak, Bunda ini wes tak tolong, saya ini tolongan aku, minta tolong dong, minta tolong ya demi saya, demi ibu, demi bapak, kalau itu yang Pak Guru, kalau sekarang gitu ya, demi ibu guru saya sudah ngasih tahu kamu, tolong ini itu kita menjadi teman, tapi efeknya itu nanti di sini. Menggunakan hubungan baik dengan humor, hubungan seorang next Bu Ani. Nah, di panel ya. Bawahnya. Hal negatif dari ini adalah saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Nanti yang muncul adalah rasa kecewa yang berlebihan. Maka ada istilah bertemanlah sewajarnya. Ya, ini di dewasa juga begitu kan, bertemanlah sewajarnya. Jadi ada berteman berlebihan ya Bu, jangan berteman berlebihan. Nah, itu karena efek bertemannya berlebihan. Ya, sampai ya, oke ya. Aku mau piar-piarnya. Aku kok saya ngopi. Baik, di sini ya untuk yang berteman, saya berteman dengan kita ya Mas yang Kendor, terima kasih karena asisten jadi banyak ya. Oke, di pemantau kita masuk di sini. Pemantau itu kayak kita mengawasi, mandor. Nah, saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kita kalau di pemantau itu ngomongin konsekuensinya. Tidak tiba-tiba kita mendukung enggak, tapi ada konsekuensinya. Bu, mau si dia ngebal menaiki sirai hilang ya. Berarti kalau di situ kita enggak langsung terus hukum bersih BC kan enggak. Tapi ada konsekuensi istilahnya gimana dibawa ke sini. Itu satu bagian dari konsekuensi. Saya istilahnya dibilang yo diajak, terus kemudian gurunya membantu untuk mengobati itu. Kita ngobrol gitu. Angel lah Bu. Ya. Next Bu Ani. Setelahnya ini
di pemantau ini ada di atasnya itu bang, nggak yang di kalau berasa turun lagi, bawah nggak ini bang, yang ya. Nah di pemantau ini ibu-ibu, ini memang betul mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku. Kalau ngomongin apa namanya perilaku, itu kan ada dulu. Kita itu kan dulu. Nggak sekali ini yang kita jadi guru dari cowok, ya. Kita akan melalui pengamatan. Ya dari bulan kemarin, saya melakukan semikolog dan aktivitas kan kita punya apa namanya memori ya. Iya, paling enak dicatat. Ada buku kejadian kelas ya. Peraturannya apa di TKI? Kalau ada yang berbuat salah, kayak kemarin Nasrul, nyampo sampean kok mukul kelas guru, gitu ya? Mukul ya bu ya? Kemarin saya tanya, mukul kelas guru. Terus dikasih apa? Saya suruh menghafal. Sebenarnya itu kayak nggak sinkron gitu loh. Sebenarnya itu nggak sinkron. Harusnya betulkannya itu putusin yang kaitan. iya, karena dia memukul, berarti kita harus meneruskan memukulnya tadi, gitu ya. Nanti kita masuk di di garis, ya. Oke, kita masuk di garis ini ya. Bagaimana cara kita menyelesaikan seperti itu? Terus lewat itu sanksi atau konsekuensinya apa? Kita tanya dulu si anak. Saya mukul konsekuensinya apa? Terus yang berikutnya apa yang pernah kamu lakukan? Sama kan kamu yang apa kadang kan anak-anak itu kan kayak bu, mukul itu kayak enggak kalau dunia kadang kayak bercanda, kayak bercanda tapi banyak kenapa gitu ya. Oke, next Bu Ani. Nah kita sudah masuk di manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini yang saya percaya. Jadi ini tidak hanya berlaku dengan murid ya. Kalau panjenengan menemukan masalah dengan orang tua, ini sangat-sangat berguna. Padahal mereka akan menemukan solusinya sendiri. Kalau orang dewasa itu lebih mudah lagi karena mereka bisa mengungkapkan dengan bahasa. Kalau anak-anak kan masih kita pancing ya, tapi kalau orang tua sangat-sangat lebih mudah. Tapi kadang orang tua menutup diri, gitu yang kesulitannya disebut orangnya rada sulit pas buka uang. Next Bu Ani. Nah di ini biasanya step satunya apa yang kita yakini ini berkaitan dengan keyakinan kelas yang dibahas di sini. Nanti di terakhir kita ada keyakinan kelasnya. Kemudian yang kedua, apakah kamu meyakininya? Yang keempat, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Step 4, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Baik, kemudian tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya dengan semestinya. Nah, ketika kita belajar disiplin positif tahun lalu bersama dengan Kak Eni, itu dibahas dengan yang namanya IDC. Betul ya, ya? Itu berkaitan dengan kalau tadi apa bedanya kalau membuat rasa bersalah ya? Aku kecewa harus menang misalnya aku selamat menunggunya gitu. Kalau di rasa bersalah, kalau di emosi tidak. Kalau di emosi itu cara gini, saya kecewa jika saya kecewa jika Bu Moza melakukan ini, disampaikan ini. Jadi ada jikanya itu yang harus digaris bawahi. Apa namanya? Yang kecewa itu kita tunjukkan perasaan kita dulu. Iya betul. Bukan anaknya yang melakukan
mengambil barang yang bukan milik teman. Tapi di situ langsung diluruskan lagi bagaimana solusinya. Nah di situ ada komunikasi lagi dengan apa sih murid, kayak kasusnya kelas 5 ya Bu Septi ya, waktu itu kasusnya saya mencoba menggunakan iMessage waktu itu beberapa minggu yang lalu ya, 1 bulan yang sama ya, itu yang saya gunakan adalah iMessage. Kalau ini 5 posisi kontrol institusi tadi sudah disampaikan sama Bu Ani. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Tidak ada? Next kita masuk di segitiga institusi dulu Bu Ani. Yes. Kita masuk di segitiga institusi. Oh ada, nah ini ada latihan sejenak. Sebentar Pak. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau bedanya dengan yang membuat rasa bersalah ini langsung saya kecewa sekali dengan kamu. Wes tak warai bentino, kok bakal hasilnya ini? Saya sangat kecewa. Ayo perbedaannya di sini ya dulu. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini masuk ayolah lakukan demi saya dan benar lakukan perbuatan alasannya aku ya. Itu teman siapa yang mengatakan ini semuanya buruhnya. Tetapi di situ maksudnya pembuat rasa bersalah atau pembunuh atau pemantau atau cuman dia. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini biasanya untuk kelas 1 dan kelas 2 paling gue terus. Nah, sistem keyword ya sebenarnya ya kayak bintang. Tapi disampaikan di pagi hari. Apakah kamu ingin mendapatkan bintang hari ini? Nah, berarti ya kita lebih lagi ya. Jadi nanti siang kayak kita ngumpulin gambar bintang. Terus yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Nah, itu masuk di manajer. Oke, next lanjut. Pertama, naik. Oke, kita masuk di segitiga restitusi ya Bu. Ingat restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada penekanan pada karakter yang lebih kuat. Mana yang harus dikuatkan pada murid tersebut? Ini menurut Goseni. Tapi yang digunakan untuk segitiga restitusi ini memang miliknya Goseni. Nah, Goseni ini merancang sebuah tahapan yang bernama segitiga restitusi yang di sini nanti ketiga-tiganya saling berkesinambungan. Oke, next Bu. Nah, prinsip utama teori kontrol yang pertama ini yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Dari disiplin positif yang pertama kali dibahas tadi mulai dari yang awal sampai sekarang, sebenarnya kita lagi membahas yang namanya motivasi internal. Jadi berupaya untuk menciptakan motivasi dari masing-masing pribadi. Supaya apa? Kita tidak tergantung. Ya. Next Bu. Nah, 3 sisi segitiga institusi. Ini yang validasi tindakan yang salah. Saya mulai dari yang bawah berarti menstabilkan identitas. Saya tidak dulu. Ini coba belajar. Oke, menstabilkan identitas. Kalau anak melakukan
melakukan sebuah kesalahan, maka yang pertama kita lakukan adalah ada nih anak itu manusia. Jadi melakukan sebuah kesalahan itu adalah hal yang wajar. Iya, al-insan mahalul rotok wan isyan ya. Manusia itu tidak memang tempatnya salah dan lupa. Jadi tidak ada yang salah atau benar-benar langsung sendiri ya. Kita saling mengingatkan ya. Kalau ada yang salah, orang-orang langsung ya, dicek dulu. Terus kita sampaikan juga loh, kamu itu juga bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Konconya ini juga tahu. Bahkan kita juga pernah melakukan kesalahan. Kok pernah kemudian melakukan kesalahan ya. Sampai belajar dari disiplin positif baru kita tahu bahwasanya kayaknya nggak salah saya ya. Dan sadar ya. Nah, dari menstabilkan identitas kita masuk di validasi tindakan yang salah. Kalau sudah distabilkan identitasnya, sampai itu sangat salah. Ini sama bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Aku tahu itu hal yang wajar. Kemudian kita masuk di validasi kalau sudah begitu. Kayak kemarin saya nanyain Nasrul, sama nyapo kok diukur-ukur kabel di sini. Aku cerita nono dan, ini masuk di validasi. Nah begini, ya siapapun ini bisa melakukan. Ya. Terus kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau dia sudah menyampaikan alasannya, setelah itu berarti kan kita tanya, kira-kira ada tak cara yang lebih efektif lagi? Terus yang berikutnya setelah itu kita masuk di menanyakan keyakinan. Apakah yang kamu lakukan? Katakan itu pas istirahat berarti berkolaborasi dengan kelas lain. Berarti kita menggunakan aswa kalau itu. Kalau hanya berperilaku di tingkat kelasnya, berarti dia menggunakan kesepakatan kelas. Tetapi kalau sudah lintas kelas, kita menggunakan kesepakatan sekolah. Ya. Apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan kebaikan yang ada di sini? Di barang itu sesuai nggak? Bahasanya nggak usah sampai harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar baku banget enggak. Betul ya, sampai itu sesuai nggak dengan yang kebajikan bahasanya tadi ya? Itu sudah sesuai nggak dengan perilaku baik yang sudah diajarkan di sekolah kita? Sesuai nggak? Ditanyakan. Kalau gimana? Yang mana? Kalau utama identitas masuk di validasi. Iya. Validasi ini kan setiap kesalahan pasti ada alasannya. Iya. Berarti di sini itu katakan kita memandang itu dari berbagai sudut pandang. Betul. Jadi kita belajar jangan mengukur anak-anak itu dengan pola kita loh ya. Meskipun itu beda. Di sini katakan nggak mengajar kelas gitu ya. Tapi nggak boleh bolehnya tiba-tiba masuk ke dalam ukur dengan sesuai dengan kemampuannya tidak benar. Jadi harus mengukur sesuai dengan anak-anak. Makanya kan ada istilah guru SD perilakunya kadang ya bocah SD. Guru TK perilakunya juga anak TK. Ya kan naik kita di sini karena kita sama belajar melihat dari sudut pandangnya anak. Ya di validasi itu betul kita melihat dari berbagai sudut pandangnya anak. Dan ini bisa digunakan untuk orang dewasa. Belum berarti yang di sisi garis yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah menanyakan apakah sesuai dengan yang kita ajarkan di sekolah kita, katakan tidak atau yang ini, dia pasti menyampaikan alasannya. Nah, disitulah kalau sudah disampaikan apakah kita tanyakan lagi apakah kamu juga menginginkan hal ini menjadi pribadi
saya nggak pengen Bu, saya nggak ingin Bu. Kalau semuanya ini kira-kira apa yang kamu inginkan? Kita bayar. Apa yang kamu inginkan? Saya pengennya jadi seperti ini, katakan. Kalau kamu pengen jadi seperti ini, kira-kira langkah apa yang bisa kamu lakukan untuk mencapai ini? Piye caranya berbeda kayak ini? Nah, disinilah sistem coachingnya kan dulu, teman-teman. Ini yang sistem coaching, kalau di sini sedikit juga. Itu, very next. Nah, yang ini stabilitas identitas bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tapi ada kebutuhan. Nah, ini yang harus kita pecahkan. Masuk seringkali kan melakukan begitu. Apakah dia betul-betul mencari bentuk perhatian atau bagaimana? Kebutuhan dasar apa ya? Belum terjadi. Kalau kelas 4 Nasrul, kelas 5 sama dari kejadian kemarin, ya kan? Jadi ada kebutuhan dasar apa yang belum terjadi? Kelas 6 saya masih ada beda air. Motivasi kemarin belum muncul sama sekali. Oke, next doa. Nah, ini sudah ditambah dengan kata berbuat salah ya apa-apa. Tapi ini sama dia Bu, ini bahasa Indonesia yang baik banget. Tapi kan kita di sini ya, boleh meng-copy paste bahasa ini boleh, tapi mengkombinasi dengan bahasa Panjanger itu juga lebih baik. Jadi tidak sewaktu. Oke, next. Oke, nah ini tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Kenapa kita tidak diperkenankan masuk di pembuat rasa bersalah? Jadi penghukum itu menciptakan pendendam, tapi pembuat rasa bersalah itu menciptakan pribadinya yang semakin buruk. Kalau itu menjadi semakin tidak. Nah, itu karena ada 3 rasa. Rasa bersalah itu menguras energi. Terus yang berikutnya, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Oke, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan saja? Oke, lanjut. Nah, keyakinan kelas ini sebenarnya diambil dari kesepakatan kelas, hanya saja kalau di keyakinan kelas itu di poin nilai kebalikannya saja. Di poin kebalikannya saja. Jadi nilai kebalikan universalnya. Jadi kalau di kayak kesepakatan kelas itu kan bahasanya bebas, tidak perlu terstruktur, gitu ya, tidak baku juga boleh. Tetapi kalau di keyakinan kelas itu contohnya itu, jadi keyakinan kelas itu keselamatan, kesehatan, kebersihan. Jadi di poin itu aja gitu. Harus itu atau boleh lagi? Boleh, ada banyak yang tadi disampaikan Bu Ami di nilai-nilai kebajikan universal. Kita langsung di ini ya, apa namanya, caranya aja ya. Iya, tahapan menciptakan program kebajikan ini. Dihadapkan kebajikan yang tadi di Bu Ami itu ya. Kita yang ada life skill. Iya betul. Itu kemudian nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di kelas itu apa? Itu dulu. Kemudian kalau di sekolah ya value, tetapi ini lingkupnya lingkup kelas, jadi lebih kecil. Kita mau kelasnya sehat, berarti anak-anak bekalnya harus Ya, misalnya jadi bisa memenuhi visi misi kelas. Terus kemudian, tapi ini
lauk itu loh, kayak ini totocan itu loh, pasti kan ya, ada di nonton kayak totocan itu ya, itu membawa bekal dari darat dan laut gitu ya, itu kan menuju untuk kesehatan dan keselamatan. Baik, kemudian di sini kita juga membutuhkan yang namanya curah pendapat. Kayak kelas 1 dan kelas 2, saya yakin yang kelas 3, 4, 5 sudah pernah tahu tentang kesepakatan kelas. Yang untuk kelas 1 dan 2, gimana caranya ya? Pakai ini apa saya langsung? Keyakinan kelas ini bersifat kan abstrak ya. Oh ini sudah langsung ini curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Curah pendapat itu ya apa? Curah pendapat itu menggali pendapat dari anak-anak. Oh, kalau kelas 1 dan kelas 2 bagaimana? Pena. Kalau itu katanya Pak Budi di Soria Mbak kemarin bukan banyak gambar. Nah, pakai gambar-gambar itu terus nanti disampaikan ke anak-anak. Lek kayak gini nih boleh tidak di kelas? Nggak boleh, berarti ditaruh di yang tidak boleh. Kalau seperti ini boleh nggak? Boleh. Dikumpulkan mana yang boleh yang boleh. Itu curah pendapat untuk kelas yang kelas rendah ya. Kalau kelas bagaimana kan sudah bisa diajak ngobrol ya, sudah bisa menyampaikan pendapatnya dengan bahasa. Terus kemudian mencatat semua masukan tadi kan sudah ya, dikumpulkan itu yang gambar-gambar tadi. Kemudian disusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Dibentuk dalam kalimat, kalau kalimatnya negatif diganti ke kalimat positif. Jadi tadi yang ini mau nggak boleh, itu nggak boleh, berarti nggak usah ditempel yang nggak usah. Jadi kita betul-betul yang positif aja. Bahkan kalimat yang nanti dibutuhkan itu juga adalah kalimat positif. Karena tadi itu sistem doang, ya itu yang akan diberikan. Kalau peraturan ini jangan apa? Siswa harus memakai sepatu hitam. Sepatu hitam pasti wajar ya. Siswa memakai sepatu Iya. hitam, nggak usah Dilarang memakai sepatu dilarang memakai sepatu berwarna. Itu kan kalimat negatif ya. Ya beda. ambigu. Tidak boleh ramai. Kelas dilarang ramai. Nah itu kan negatif ya kalimatnya. Berarti saling menghargai. Gitu ya. Next Bu Ani. Kalau sudah tinjau kembali tadi. Kalau kelas bawah 1 dan 2 cukup ditempelkan aja gambarnya. Kalau sudah selesai ditempelkan sudah sepakat sudah. Nah kan ada kesepakatan yang di situ harus ditandai bahwa kita sudah sepakat. Kalau kelas atas boleh tanda tangan gitu ya. Tanda tangan. Kalau yang sekarang itu tanda tangan nama teman gitu kan. Nah kalau kelas bawah saya mau bikin itu pakai cap tangan. Kayaknya lebih seru pakai cap tangan ya. Kalau jempol kan cuwili loh Bu. Metik ini toh. Koyo biasa. Yo enak limoplek gini kan. Ya. Enak yang kayak kita beli gitu loh. Kesepakatan beli kan pakai lima jari. Itu kan seru ya. Oh iya. Ini untuk semuanya semua ya termasuk guru dan semuanya saja yang ada. Anak itu belum memahami arti kata bullying. Artinya mau biolognya mau padahal kalau ini kan ada lain apa jenis bullying. Mau apa dia menganggap itu bullying. Kan ada masalah persepsi. Jadi kita wajib mungkin meluruskan ya. Kira-kira ada kira-kira sama pemuda sudah kalau sudah tadi ya dikasih kalau kelas bawah APE bisa dorong kelas bawah toh masuk ke SD ya SD naik di cap tangan gini ya Bu dia ya cap tangan ya kalau nggak semua tuh ini seru kalau sudah itu ditempel di kelas tangan
kalau di banner paling kan oke ya, banner itu kan namanya cat, namanya dia tak Kalau nggak begini. tapi dikosongin kan Kan biasanya kita pakai kertas Manila ya. gampang bisa. Aku nggak itu deh. Nah, ini contoh keyakinan kelas 1 yang saya jadi setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ya, ini cuma contoh aja. Dan ini bagus banget Bu. Jadi kalau kita itu kan cenderung tidak apa namanya, bukan kita mengabaikan kalimat baku enggak, tapi bagaimana anak-anak familiar dengan ya. Jadi lebih merasa apa ya, lebih merasa memiliki, merasanya ada di dirinya ya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, perlu melaksanakan ya. Kalau di NR kemarin itu kan untuk kelas bawah maksimal 5, kelas atas itu maksimal 6, SMP 8 ya, seingat saya itu. Tapi kemarin di keyakinan kelas di PJJ ini ketika saya tanyakan apakah itu ada apa namanya batasan, itu ini nggak ada batasan, 20 boleh. Tapi karena ini yang diambil hanya nilai-nilai universal, jadi biasanya hanya ada 6 atau 7 ya. Bon, next nanti ada kan Bon? Sudah, itu saja untuk diseminasi ini. Insya Allah sekalian tadi sudah langsung diskusi ya Bu Yati ya. Baik.